سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi alafa bainal qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi an'amana bi ni'mati sihhati wal faragh. Alladzi an'amana bi ni'mati al-fursah ats-tsaminah li thalabil ilmi asy-syar'i. Alladzi an'amana bi kulli ni'am wa bi ni'amihi tatimmu shalihat wa bi ni'amihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada bi jihadi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim, assalam, hafidhakumullah, akramakumullah. Ibu-ibu yang cantik-cantik, kalau ganteng kan itu aneh. Ibu-ibu yang insyaallah salihah, calon-calon penghuni surga insyaallah. Mudah-mudahan jenengan sekeluarga diberikan oleh Allah sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki dan sehat ekonomi. Mudah-mudahan jenengan diberikan oleh Allah sehat mental, spiritual, sehat emosional, sehat finansial, sehat intelektual. Semoga jenengan diberi Allah sehat Islam dan iman, sehat sandang, pangan dan papan, sehat keuangan, pemasukan dan pengeluaran, sehat pertemanan dan pergaulan, sehat kegiatan, sehat amal perbuatan sampai akhir zaman. Amin. Ibu-ibu, tema ini sesungguhnya sangat berat. Maka di beberapa tempat itu saya ketika ngisi pengajian atau khotbah Jumat itu satu di antaranya tamunya pesan jangan nyinggung masalah kematian. Pagi hari ini malah justru saya diminta untuk membahas masalah persiapan menghadapi kematian. Tema persiapan menghadapi kematian. Mohon maaf, yang tua jangan tersinggung, yang tua jangan baper. Mati tidak harus tua duluan. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, atau yang muda belakangan, yang tua duluan. Ya iya kan? Ada yang salah? Salah. Mati tidak harus sakit.
sakit, bisa jadi yang sakit duluan, yang sehat belakangan, atau yang sehat belakangan, yang sakit duluan. Maka apapun persiapan itu penting. Jangankan untuk menghadapi kematian, persiapan dalam kecil aja. Persiapan mau rekreasi atau apa begitu aja. Kadang-kadang apalagi mak-mak itu nyiapkan mulai dari aneka macam makanan, minuman, mulai dari jangankan sebelum subuh, mulai dari kemarin 2 hari itu sudah ditata sedemikian rupa. Sampai nggak bisa tidur. Malamnya nggak bisa tidur. Persiapan cuma itu rekreasi yang dijalankan. Persiapan mungkin perjalanan agak jauh, mungkin mudik ke orang tua, persiapan untuk barangkali luar kota, luar pulau, apalagi persiapan untuk misalnya umroh atau haji, itu bulan-bulanan sebelumnya. Ujian-ujian kalau nggak ada persiapan, ya, hasilnya nanti bisa nggak maksimal, bahkan bisa nggak lulus. Makanya ujian nasional atau ujian tahun itu biasanya sebelumnya ada yang namanya tryout, terus pagi sore tryout. Nah, alhamdulillah hasilnya bagus. Rata-rata yang tryout rutin hasilnya bagus karena persiapan bagus. Lomba-lomba apapun, olahraga, kejuaraan atau lomba-lomba ilmiah, pendidikan macam-macam, kalau nggak ada persiapan jangan berharap bisa menang. Kematian juga begitu, meskipun yang namanya kematian ini siap nggak siap ya harus siap mati. Maka tentu sebagai mukmin muslim, kematian itu momen event yang perlu untuk persiapan maksimal, persiapan yang matang, jauh-jauh, tidak hanya bulan tahun. Kalau perlu nanti mati di mana, dimakamkan di mana, kain kafan sudah disiapkan, nggak masalah. Karena memang Rasulullah sendiri memerintahkan itu. Akthiru dzikra hadimil ladah. Banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan kelezatan, ai al-maut, yaitu kematian. Banyak-banyaklah ingat mati. Wa kafa bil mauti wa'ido. Cukuplah, kata Rasulullah, kematian orang-orang, ada keluarga, ada teman, ada ya mungkin berita-berita di medsos, itu sebagai sebuah nasihat mau'idhah yang kita kadang-kadang ya na'udzubillah, bahkan ada yang berbuat molingo itu justru di makam dan kuburan. Di kuburan samaan itu dipakai judi, dipakai minuman keras, padahal di kuburan. Yang kalau seperti ini tentu sangat di luar nurul dan di luar fikri, di luar nalar dan di luar kok bisa di makam kuburan judi, minum-minuman keras, bahkan berzina di situ, karena memang biasanya rata-rata makam kuburan itu gelap, nggak ada penerangan dan nggak ada yang berani apalagi malam datang ke kuburan. Ngapain malam-malam ke kuburan? Padahal salah satu di antara sahabat Rasulullah itu, salah satu kamarnya itu digali seperti kuburan. Ada satu kamar khusus digali seperti kuburan, ada liang lahat. Ketika malas ibadah, ketika iman down, turun, ketika futur, ketika merasa kurang semangat mengejar akhirat, maka beliau masuk ke kamar itu, kemudian turun, kemudian terlentang di
liang lahat itu kemudian membayangkan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, bahkan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai bertanggung jawab oleh Allah. Maka akhirnya setelah itu kemudian semangat lagi. Ini saking khawatir dan takutnya menghadapi kematian. Dan memang dengan itulah solusi bisa menjadi lebih baik. Tapi ini nggak usah ditiru, nggak usah dicontoh. Nanti kalau turun-turun seperti ini karena saya pendek jadi yang tidak kelihatan. Kelihatan ya? Ya, jadi sampai ada sahabat yang bikin salah satu kamarnya itu kuburan liang lahat. Dan ini menjadi solusi ketika malas ibadah. Dan kita itu tidak ada jaminan semangat terus. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun, ada fluktuasi. Iman itu naik ketika kita rasakan pas Ramadan misalnya. Bulan Ramadan itu iman itu naik-naiknya. Selain puasa, kita malam itu sudah semangat bangun. Kalau malam pasti sholat taraweh yang mulai, bahkan apalagi mak-mak itu bangunnya biasanya lebih dulu dibandingkan bapak-bapak dan anak-anak. Menyiapkan makan sahur, masih bisa juga qiyamul lail. Hari-hari dilalui dengan banyak ibadah. Enggak, saya kursi lain ya. Kursi yang lain aja. Mbak, tukeran. Tukeran. Malah pendek. Enggak, nanti apa di sini terus nextnya dilepas. Ini enggak. Oh, lumayan. Yang penting stabil. Yang penting stabil. Enggak naik turun. Ya. Naik turun ini mengganggu konsentrasi. Baik. Maka ibu-ibu, kematian harus dipersiapkan. Nah, apa persiapan menghadapi kematian? Beberapa poin ini perlu untuk kita diskusikan dan kita pahami. Setidaknya ada 7 hakikat kematian dalam Al-Quran, dalam hadis. Yang pertama, setiap jiwa pasti akan mati, apapun siapapun. Orang kaya, orang miskin akan mati. Pejabat, rakyat biasa mati. Laki perempuan mati, tua muda mati. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 185 dan Al-Jumu'ah ayat 8. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati.
sehat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, pasti akan mati. Al-Jum'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian menghindar, lari, pasti akan menemui kalian, menemui panjenengan. Maka kita harus memahami ini. Kalaupun kita tidak memahami ini, pasti akan mati juga. Paham atau tidak, siap atau tidak, pasti kita akan mati, cepat atau lambat. Kalau saya dan panjenengan ya paling lama kira-kira tinggal 50 tahun lagi lah. Kesuwen, kelamaan. Ya nanti nggak ada teman untuk reuni atau apa itu. Sudah sepuh, lansia. Nah, yang kedua yang namanya kematian sudah pasti waktunya, nggak bisa diajukan sedetik pun, nggak bisa ditunda sesaat pun. Al-A'raf 34. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa maju sesaat, nggak bisa mundur sesaat. Apapun dan siapapun, nggak bisa didesain. Mati pengen tanggal 11 bulan 11 jam 11, nggak bisa. Kalau operasi sesar bisa, tapi kalau masalah kematian nggak bisa di itu. Nikah saja nggak bisa diatur seperti itu, ya tergantung KUA-nya bisa apa enggak. Karena ada pernah minta itu nikah jam tanggal 10 bulan 10 jam 10, ya nggak iso jam 10 iso 5 iso 4. Ya mau nggak mau ya harus maju 1 jam atau mundur 1 jam. Tapi kalau masalah kematian, kita seseorang yang sakit berat, meskipun diobatkan ke rumah sakit yang terbaik seluruh dunia, nomor 1 dokter yang terbaik, mungkin sampai di Amerika atau mungkin sampai di langit barangkali, kalaupun sudah datang kematian nggak bisa diajukan, nggak bisa ditunda. Kalau kita paham ini, maka insya Allah kita akan bersiap dan mempersiapkan dengan tidak ada takut. Kadang-kadang ketika seseorang itu misalnya hujan rintik, lalu kemudian ada pengajian begini nggak berangkat, nanti pilek, nanti kepleset jatuh, nanti ini itu dan sebagainya. Terutama menengah ke atas itu kan masalah seperti itu waktu sekali. Ada teman yang begini, kalau kemudian batu aja sudah pindah tempat, takut ketularan. Padahal sesungguhnya yang namanya kematian tadi itu bisa jadi yang tidak batu itu mati lebih dulu. Betul. Sudah waktunya nggak bisa ditunda, nggak bisa diajukan. Nanti ketika sampai di rumah tidur nggak bisa. Meskipun sehat, meskipun kaya, meskipun apapun, kalau sudah datang waktunya pasti akan mati. Meskipun dari rumah berangkat sehat, mendengarkan pengajian seperti ini, ngantuk-ngantuk kebablasan mati bisa jadi. Apalagi yang duduknya belakang senden pojok. Tidak ada yang tahu. Dan itu pernah terjadi di masjid Jalan Arjuna itu, Mas Khadijah. Itu pernah ada ibu-ibu pengajian sholat subuh. Habis sholat subuh biasanya semuanya berdiri salam-salaman mau pulang. Ada satu ibu di pojok yang dikira sama teman-teman yang lain senden. Ternyata ketika dipegang sudah meninggal. Jadi pas pengajian ngantuk-ngantuk kebablasan mati, subhanallah. Gak ada suara sakaratul maut, gak ada apa gitu. Insyaallah husnul khotimah. Maka sudah pasti waktunya. Maka
Jangan takut yang namanya kematian. Nek wis wayahe ti yo ti. Durung wayahe ti ora bakal ti. Saya punya pengajian MC3 itu ya, yang semua pesertanya ring R1, R2, R3, R4, bahkan ada yang sudah lebih dari itu bypass. Ya, awal saya diminta ngisi itu, saya bayangan saya ini bapak itu yang kayak sudah suram, wajah-wajah yang pucat pasi, yang penuh dengan kekhawatiran, galau, susah, resah, gelisah, gundah, gulana. Tetapi faktanya luar biasa. Saya datang itu semua dengan ceria. Akhirnya saya sampaikan ini semuanya gitu. Sesuai ti, orang bakal ti. Maka yang namanya penyakit itu bukan penyebab kematian. Jangan takut. Aku kok diabetes, aku kok jantung, paru-paru, ginjal, liver. Itu bukan penyebab kematian. Gak usah takut khawatir. Faktanya banyak orang yang sehat, yang mati, bahkan usia masih muda. Sementara banyak yang sakit sampai komplikasi, ya sampai umur 90, 95 tahun juga mati-mati. Maka ini terkait juga dengan akidah iman kepada qada dan qadar Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Kata Allah maqdirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50.000 sana. Allah mencatat takdir kita itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Kita mati kapan, di mana, karena apa? Itu sudah ada catatannya. Bahkan sebelum Allah menciptakan kita itu diciptakan setelah penciptaan langit dan bumi. Baru kita mungkin ratusan ribu tahun setelah penciptaan langit dan bumi. Itu sudah ada catatannya. Fulan nanti meninggal tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, karena ini di sini. Sudah ada catatannya. Maka jangan khawatir ketika kemudian Allah bukan ujian penyakit ini, penyakit itu, karena ketika seseorang diuji sakit ini lalu kemudian ya Allah, tambah setiap hari mikir, setiap hari khawatir, takut, ngenes, akhirnya stres, terus depresi, cepat mati. Terutama kita ini harus hindari S3, stres, stroke, stop. Biasanya orang itu stres gampang stroke. Kalau sudah stroke cepat stop. Hati-hati S3. Nah ini sudah ada, sudah ditentukan waktunya, nggak bisa diajukan barang sedetik, nggak bisa ditunda barang sedetik. Penyakit bukan penyebab kematian. Jangan takut. Nggak ada di antara kita ini yang sok sehat 100%. Semuanya mesti ada sakit. Ada yang panu, ada yang gadas, ada yang sakit kurang, panu, gadas, kurang, butuh air putih goreng. Sakit ini, sakit itu. Itu bukan penyebab kematian, nggak ada. Kalaupun mungkin ya Kementerian Kesehatan atau dulu Departemen Kesehatan atau WHO, penyebab kematian nomor 1 adalah ini. Enggak. Penyebab kematian itu apa? Ajal, takdir Allah. Sudah waktunya ti. Belum waktunya ti, orang bakal ti. Enggak usah dipikir. Bahkan diambil hikmahnya. Ketika Allah memberikan kita sakit, ada 3 atau 4 hikmah. Kalau kita menghadapinya dengan langsung at-taslim bi qada'illah, ar-ridha bi qada'illah. Ridho dengan keputusan Allah, takdir Allah, menerima dengan pasrah. Maka yang pertama, dosa-dosa dihapus. Yang kedua, pahala
terus digelontorkan oleh Allah. Yang ketiga, dengan sakit itu insya Allah banyak waktu kita untuk ingat Allah, banyak waktu kita untuk ibadah, zikir, wirid. Ketika sehat, masya Allah, pagi, siang, malam nyari duit, nyari uang, gak ingat Allah belas. Dipanggil adzan berkali-kali gak direspon, sampai kadang-kadang asar dijamak sama maghrib, subuh dijamak sama duha. Ketika sakit Allah berikan ujian sakit, mau gak mau harus di atas tempat tidur. Biasanya yang seperti itu yang dibaca ya taubat, zikir, kalimat-kalimat thayyibah, berdoa, baca Quran. Ini kan hikmah yang luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, dengan Allah berikan sakit, kita bisa tahu nikmatnya sehat. Jenengan pernah sakit gigi? Alhamdulillah. Saya tidak berarti bersyukur, tapi dengan kita tahu pernah sakit gigi, kita bisa tahu nikmatnya tidak sakit gigi atau sehat. Sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Maka poin nomor 2 ini kadang-kadang kita nggak usah mempermasalahkan ketika diuji, tapi boleh-boleh saja kita muhasabah. Oh, kemarin karena mungkin banyak makan pedes, akhirnya apa? Diare, lambung, macam-macam. Akhirnya kemudian dikurangi. Oh, kemarin gara-gara terlalu banyak makan jeroan, goreng-goreng, berlemak, kolesterol, akhirnya kemudian kita itu memang wajib harus makan itu kan tidak sekedar halal, tapi juga thayyib, halalan thayyibah. Apalagi sudah usia 50 tahun ke atas ini gak boleh makan goreng-gorengan itu, apalagi menjes, ampase tahu, minyaknya minyak hitam kadang campur jelantal, lilin. Alhamdulillah, tolong kembali rebus-rebusan aja, itu diantaranya hidup sehat. Kecuali kalau sekali 2 kali nggak apa-apa lah. Yang gitu-gitu dikit-dikit nggak apa-apa. Dikit di sini, dikit di sono. Tapi terus. Nah, ini poin nomor 2 ya. Jadi nomor 2 ini poin yang sangat krusial dan harus kita pahami. Mati itu sudah ada waktunya, nggak usah takut mati. Siapapun nggak bisa memajukan sedetik pun, nggak bisa menunda sedetik pun. Maka jalani aja hidup ini dengan santai, lost down, serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu, semua sudah ada di tanganmu dalam genggamanmu. Kapan aku mati, di mana, oleh sebab apa, sudah ada di tangan Allah. Setiap hari kita mendengar berita kematian, termasuk kemarin sore juga ada nggak temennya istri, temen suaminya, teman saya juga, Dr. Sri Susanti MPD. Beliau diminta untuk menjadi pemateri di Kediri, BKD, Badan Kepegawaian Daerah Kediri, ditempatkan di hotel. Udah waktunya datang, ditelepon-telepon nggak bisa, dan akhirnya mau nggak mau harus dijenguk di hotel. Ternyata beliau sudah kebundut. Pagi ini dimakamkan di Bantaran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapaknya nggak ada, ibu-ibu. Jadi kita pahami ini, maka insya Allah nanti kita akan hidup itu santai, nggak terbebani gitu loh. Apapun sakit kita, serahkan sama Allah. 4 keutamaan dan hikmah itu yang kita rebut, kita raih. Jadi nggak usah sedih, nggak usah stres, nggak usah sampai setiap hari nggak ngapa-ngapain gitu. Enggak. Seperti yang saya punya pengajian komunitas industri yang R1, R2, R3, R4 dan seterusnya tadi itu semuanya ceria.
Ada senam khusus jantung. Jadi setiap hari Sabtu itu di Pemkap itu alun-alun itu ya, itu ada tanah lapang, itu dipakai itu pagi. Setelah selesai baru kemudian ada kajian rutin setiap Sabtu. Jadi ada spiritual, ada fisik, jasmani gitu. Semuanya ceria-ceria semua gitu. Dan memang kita motivasi untuk jangan sedih, karena ketika diuji Allah dengan sakit lalu kemudian sedih, apakah langsung sembuh? Malah tambah sakit. Santai aja. Kok pada diem semua, kenapa? Ya masih muda-muda 30 ke bawah, 40 nggak mikir-mikir gini. Yang sudah 50 ke atas itu sudah berdapat dari ini. Oh piye, nggak usah piye. Kalau masalah kematian kan nanti sudah ada yang ngatur. Kita nggak mungkin loh nanti akan ngurusi kematian kita, ngafani diri kita sendiri, nggak mungkin. Malah kalau ada orang yang mati bisa pakai kain kafan malah tambah serem. banyak orang yang lari, lulu gitu. Oh sudah mati kok bisa pakai kain kafan sendiri? Nggak usah khawatir, nanti ada yang ngurusi sendiri gitu. Baik. Yang nomor tiga, tidak ada yang bisa menghindari kematian walaupun bersembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun. An-Nisa 78. Aina matakunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Firman Allah An-Nisa 78. Dimanapun kamu berada, pasti dijemput oleh kematian. Meskipun kalian bersembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun, bunker bawah tanah, mungkin sangat berlapis perlindungan. Malaikat Israel malakul maut nggak pernah absen, nggak pernah mengeluh. Oh GPS-nya mati atau nggak ada, gitu, salah arah apa nggak, langsung dijemput. Bisa menembus semua brigade dan benteng apapun. Ini firman Allah An-Nisa 78. Pasti akan dijemput oleh kematian. Bersembunyi di benteng sekalipun, apalagi ya cuma sekedar ya di atas tempat tidur, sangat gampang sekali. Nih. Jadi nggak bisa kita menghindar dari kematian. Siapapun kita, presiden meskipun. Ini poin-poin yang harus dipahami. Yang keempat, kematian itu hal yang gaib. Hanya Allah yang Maha tahu kapan dan di mana tempatnya. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Makanya ketika ada seorang yang dokter misalnya, ini nanti akan mati 1 bulan lagi. Faktanya bahkan kadang-kadang masih hidup 5 tahun dan seterusnya. Jadi hanya Allah yang Maha tahu. Nabi Rasulullah saja nggak tahu, malaikat juga nggak tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Di surat Luqman itu Allah mengetahui hal yang gaib, satu di antara adalah yang terkait dengan kematian. Maka kita serahkan semuanya sama Allah, dan ini memang urusan Allah dan takdir tadi akan pasti berjalan. Yang kelima, Allah wanti-wanti. Wanti-wanti itu bahasa Indonesianya apa? Yes, pokoknya itu. Fotokopinya habis, Bu. Habis. Berarti makin banyak yang datang, nggak apa-apa. Yang belakangan nanti bisa fotokopi dari yang paling tinggal 1-2 ya, 3. Atau ada panitia yang bisa fotokopi, tambah berapa lagi gitu. Saya kemarin lupa nggak tanya Bu Ani ya. Saya fotokopi 80 kurang berarti ya, 100-an ya. 110. Oh 110. Oh lupa saya. Baik. Saya selalu ada fotokopi, meskipun kadang-kadang juga ada slide, karena fotokopi ini bagi saya satu yang penting. Apalagi usia 40-50 tahun ke atas. Kajian dan pengajian 50 tahun ke atas itu biasanya mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Langsung. Nggak lewat dia langsung. Ini benar. Mohon maaf umumnya. Maka ketika kemudian ada fotokopi, ini kan bisa dibuka-buka, terus nanti disampaikan ke siapapun.
Ada yang difoto, tag, kemudian disebar di grup WA-nya. Wah, luar biasa ya, menyebarkan dakwah. Nanti disampaikan ke suaminya. Karena kadang-kadang suami itu yang pencemburu. Izinnya pengajian tapi ternyata ke makmul masih lumayan, kadang ke pilnya ketemu sama pil. Loh iya. Nah ini nanti jenengan bawa. Iki loh bukti ini. Dan meskipun ada begini bukti, kadang-kadang nanti pulang dari sini jam 10 ya beloknya ke mana gitu ya nggak tahu juga. Ya. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan seperti ini agar ini jadi bukti. Kadang-kadang ada fitnah, Ustadz ini, Pak ini menyampaikan ajaran sesat. Ini buktinya, sesatnya di mana? Ini satu yang ingin kemudian kita membudayakan agar ini juga bisa dimanfaatkan. Ini juga nanti bisa jenengan sampaikan kalau ada di antara jenengan yang jadi misalnya ketua PKK atau ustadzah yang ada di PKK itu jenengan sampaikan nggak apa-apa, boleh. Nama saya dicoret di tipek ya Pak Koko. Ini sebenarnya ringkasan dari 3 buku besar yang kalau baca itu mungkin 2 hari nggak selesai, tapi untuk jenengan 1 jam selesai. Ini hebatnya jenengan itu gitu. Itu kalau yang datangnya nggak terlambat. Kalau datangnya terlambat paling cuma setengah jam. Ini saya sampaikan di antara hikmahnya adalah karena ya wajar lah susah-susah begini. Ada yang datang ke pengajian itu koyo ing rungokno tapi arwahnya terbang kemana gitu. Iya. Arwahnya nuansanya rekreasi kemana gitu, terus mikir aku mau dorong masak, itu aku mau nopo, bujuku anakku, macam-macam dan lain sebagainya. Menurutku ya ono, kayak rungokno gitu tapi yo beda dengan anak-anak, ya, anak TK SD, kayak melayu-melayu tapi rungokno, langsung rekam. Betul, saya pernah beberapa kali ngisi acara di TK SD SMP itu pondok Ramadan gitu. Koyoke gak ngrungokno, tapi ketika di akhir kan ada kuis, ada pertanyaan gitu ya. Saya tanyakan, sebutkan 10 syarat untuk ini. Ngono iku yo iso nyebutno. 1 2 3 4 5. Ya Allah. Iki mau padahal gak perhatekno, tapi kok yo masuk langsung tak gitu. Kalau ibu-ibu kan sebutkan 10, ini bisa jintok. Ya nggak apa-apa, ya apa-apa. Pikirnya sudah banyak. Kalau anak-anak tadi kan nggak mikir apa-apa dong gitu. Kalau kita sudah ya kemana-mana, pikirannya sudah nggak karu-karuan gitu. Mikir bujur nih, mikir anak nih, mikir mertua nih, mikir tonggol nih, sing putu nih, betul, mikir putu nih. Yes. Sampai di mana tadi? Ya. Jangan mati kecuali dalam Islam. Ini perintah Allah. Wanti-wanti dari Allah. Ali Imran 102 juga sudah hafal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan ini tidak hanya sekedar retorika, tidak hanya sekedar kalam semata, tapi ini fakta. Banyak yang akhir kematiannya murtad. Dan di Malang ini ada ustadz mubalik yang orator. Dulu dikagumi banyak orang, dipanggil, diundang di mana-mana ngisi gitu. Tidak hanya khutbah Jumat, ceramah-ceramah umum, tarawih, macam-macam. Ngaji Qur'annya juga bagus, ya kiroah gitu. Tapi akhir hayatnya murtad, masuk agama Hindu dan ya ada tahu ya, Rosi dan dari Kemenang pada Kementerian Agama. Murtad masuk agama Hindu dan jasadnya dikremasi di krematorium. Dikremasi itu dibakar, bukan dikeramasi gitu. Beda, dikremasi dengan dikremasi. Mati dalam keadaan kafir. Hati-hati. Sudah jelas ini. Kalau yang kemudian murtad masuk agama lain,
belum mati banyak. Maka saya mungkin pernah menyampaikan kepada panjenengan dulu ketika saya nganter anak saya TK di sini. Saya nganter anak akan bonceng istri saya juga kenal sama beliau. Ada ibu-ibu yang anaknya juga sekolah di sini. Setelah lulus, padahal nomor HP-nya juga ada semua. Berapa tahun begitu lupa, pastinya dapat info bahwa beliau pindah agama Kristen karena ikut suaminya. Dan waktu ngantar anaknya ke sini itu janda, tapi jandanya janda basah. Habis mandi. Singkat cerita, kecantol seseorang yang agamanya Kristen dan si suami ini mensyaratkan mau menikahi kalau masuk Kristen. The love is blind. Cinta itu blind. Sampai akidah dikorbankan dan akhirnya dia masuk Kristen. Kita coba hubungi, kita telepon, nggak bisa nyambung. Mungkin sudah ganti nomornya dan saya nggak tahu sampai hari ini apakah balik lagi ke Islam atau enggak. Wallahu a'lam. Ya kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah lagi masuk Islam lagi. Dulu sering di sini pengajian wali, santri dan sebagainya, ngantar anaknya setiap hari ketemu. Inilah yang namanya hidayah itu seperti itu. Maka jangan mati kecuali dalam Islam. Bahkan jangan mati kecuali kita dalam keadaan ibadah taat kepada Allah. Jangan sampai mati ketika sedang dosa dan maksiat. Karena innamal a'malu bil khawatim. Kualitas seseorang itu ditentukan di akhir hayat. Kalau akhir hayatnya berbuat baik, amal soleh, insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau akhir hayatnya berbuat dosa dan maksiat, dipastikan su'ul khatimah. Dan Rasulullah pernah mencapai itu. Ada dua contoh. Satu diantaranya adalah seseorang yang sudah membunuh 100 orang itu, ketika di akhir hayatnya taubat. Dalam perjalanan taubat menuju rumah ustadz yang akan dituju untuk membimbing taubat, di tengah jalan Allah mencabut nyawa. Sampai dua malaikat berebut, malaikat Malik penjaga neraka berebut, ini bagian saya akan saya lemparkan ke neraka karena sudah membunuh 100 orang. Malaikat Ridwan, tahan dulu tuh, sabar. Dia dalam perjalanan taubat. Siapa tahu taubatnya bisa menghapus dosa membunuh 100 orang itu. Akhirnya Allah kemudian turun tangan menugaskan malaikat yang lain, tolong diukur rumah dengan tempat meninggal di jalan, dengan tempat meninggal di jalan sama rumahnya ustadz yang mau dituju untuk membimbing taubat itu lebih dekat mana? Ternyata lebih dekat ke rumah ustadz yang akan dituju untuk taubat, jaraknya tinggal sejengkal. Allah kemudian memerintahkan masukkan ke dalam surga. Belum pernah sholat seperti jenengan, belum pernah puasa, tapi dalam perjalanan taubat. Subhanallah. Satu lagi kebalikannya, ahli ibadah, namanya barseso. Singkat cerita karena panjang, maka di akhir hayat dia tidak bisa menjaga diri, kemudian dia berzina dengan seorang wanita gadis, dan ketika akan dirajam itu setan datang untuk memberikan solusi. Barseso sebentar lagi jenengan akan dirajam itu dilempar, karena kan dia sudah nikah kok zina, itu kan dirajam, ditanam setengah dada, dilempar batu sampai mati. Jenengan akan dirajam dan akan mati. Tapi kalau jenengan ikut nasihat saya, maka jenengan bisa selamat dari hukuman rajam. Apa nasihatmu? Setan yang menjelma, menyamar jadi manusia tadi kemudian ngomong, bunuh gadis itu, hilangkan jejak. Selesai. Barseso yang sudah gelap mata, nggak ingin mati, akhirnya kemudian mengikuti nasihat setan yang nyamar jadi laki-laki tadi, dan akhirnya kemudian dibunuh, ditanam di bawah sebuah pohon. Setan dalam menggoda manusia itu luar biasa. Setan belum berhenti, padahal sudah menggoda zina, sudah menggoda membunuh, masih belum berhenti. Ketika malam, ketiga saudara si gadis tadi, laki-laki semua tiga-tiganya ini didatangi dalam mimpi yang sama. Saudara perempuannya dibunuh oleh Barseso dan dimakamkan, dikubur di bawah sebuah pohon. Ditunjukkan pohonnya.
gambar jelas sekali. Ketika pagi tiba, 3 saudara ini kumpul cerita, kok ada yang nggak beres ini. Saya tadi malam mimpi begini, satunya loh, saya juga mimpi begitu, satunya mimpi begitu juga sama. Akhirnya kemudian mendatangi Barseso, menanyakan adiknya, dan awalnya Barseso mengelak kalau tahu dan membunuh, apalagi dituduh membunuh. Tapi ketika kemudian Barseso diajak ke pohon yang ditunjukkan setan dalam mimpi itu, ternyata di situ ada gundukan tanah yang baru. Akhirnya kemudian dibongkar. Ketika dibongkar, betul saudaranya dibunuh dan sudah meninggal di situ. Barseso dibawa ke pengadilan. Di tengah jalan, setan membisikkan, Barseso sebentar lagi kamu akan dihukum kisos. Membunuh dalam Islam itu dihukum bunuh. Tapi kamu bisa selamat dari hukuman kisos kalau kamu mengikuti nasihat saya. Apa nasihatku? Kamu harus sujud nyembah saya. Barseso kemudian sujud dan nyembah setan. Setelah itu kemudian setan pergi dan selamat jalan Barseso. Setan tertawa, terbahak-bahak. Saya nggak bisa menyebutkan, saya tidak bisa menolong sampean. Saya tidak bisa, setelah ini sudah selesai urusan sampean dengan Allah. Akhirnya Barseso dibawa ke pengadilan, dihukum mati. Mati awalnya adalah ahli ibadah. Setiap hari kerjaannya ibadah, tapi di akhir hayat zina, membunuh, dan nyembah setan. Barseso masuk neraka, matinya su'ul khotimah. Maka hati-hati. Sisa-sisa usia, saya mau menyebut sisa-sisa usia itu berat sesungguhnya, tapi yang bisa harus saya sampaikan. Terlebih yang sudah usia lanjut, monggo saya mohon maaf ketika saya menyebut sisa-sisa usia. Koyo tinggal pirang bulan, bisa jadi tidak ada tinggal berapa bulan, tapi mungkin tinggal berapa minggu atau berapa hari. Rencana-rencana gitu sudah kita tentukan, makanya dalam Islam segera kerjakan. Meskipun saya tadi menyebutkan tadi Dr. Sri Susanti Cahyadini yang kemarin kebundur diambil Allah itu, Kamis depan itu mau umroh sama suaminya karena ulang tahun pernikahan sama suaminya gitu. Ya sudah, Allah sudah menentukan itu. Jadi hati-hati. Akhir hayat sangat menentukan kualitas kita. Desain kematian kita yang menentukan. Akhir hayat kita mau mati baik atau mati jelek, itu ada di tangan kita. Mulai sekarang, detik ini, saya nanti pengen mati baik atau tidak, atau mati jelek, itu kita yang menentukan. Langkah-langkahnya insya Allah ada di sini. Kalau untuk ibu-ibu jarang sekali, tapi yang banyak-banyak laki-laki ya selingkuh. Tapi ibu-ibu juga ada. Saya mungkin pernah menyampaikan kepada panjenengan. Satu kali ada seorang bapak yang datang ke rumah nangis-nangis. Ustaz, apa langkah saya benar? Saya akan menceraikan istri saya. Kenapa Pak? Kaget saya. Istri saya sudah selingkuh 6 kali dengan 6 laki-laki yang berbeda. Astagfirullahaladzim. Panjenengan sudah tidak mampu ya untuk membimbing lagi. Iya Pak. Akhirnya singkat cerita kemudian diceraikan. Alhamdulillah beliau sudah nikah lagi. Padahal yang datang ke rumah saya itu ya dalam banyak hal itu jauh di luar yang saya perkirakan. Beliau jabatannya apa? Kepala, kalau tidak pengadilan negeri, kejaksaan negeri di salah satu kota di Indonesia, bukan di Malang. Rumahnya di daerah perumahan yang elit, harganya mungkin ditaksir puluhan miliar. Datang ke rumah saya itu pakai mobil mewah. Mobilnya bukan yang carry Dewi gitu, enggak. Xenia, Avanza itu murah bagi yang punya lebih Alphard ya di atas itu.
datang ke rumah saya itu sampai saya mencarikan parkir karena mobilnya besar yang harganya mungkin 2 ke 3 M. Wajahnya juga jauh lebih ganteng daripada saya. Astagfirullah, ya Allah. Istrinya itu wajah kok, ya Allah, ya Allah. Ya akhirnya kemudian diceraikan dan sang bapak sudah menikah lagi. Jadi hati-hati, jangan mati kecuali dalam Islam, dan jangan mati kecuali benar-benar pas dicabut nyawanya itu kita sedang amal soleh, kita sedang ibadah. Kita sering mendengar itu. Ada seorang yang dicabut nyawanya ketika sedang sholat, ketika sedang baca Al-Quran, ketika sedang infak sedekah, ketika sedang dakwah, ketika sedang jihad di jalan Allah. Tapi ada juga seseorang yang mati ketika sedang zina dengan pelacur. Betul, mati ketika sedang nenggak narkoba, minuman keras, dioplos sama baygon. Mati ketika sedang judi, mati ketika sedang astagfirullah. Saya yakin kita semuanya yang normal begini pengen mati ketika sedang amal soleh, matinya husnul khotimah. Dan itu kita jaga dari sekarang. Jangan coba-coba dosa dan maksiat sekecil apapun. Selingkuh di bawah pohon cimbuan, di bawah pohon melon, di bawah pohon semangka, toge, cabut nyawanya oleh Allah, su'ul khotimah. Kita yang mendesain kematian kita, tergantung kita. Yang penting kita tadi hati-hati, jangan mati kecuali benar-benar Islam. Yang paling utama adalah Islamnya ini. Kemudian setelah itu adalah kita pastikan setiap amal perbuatan kita dari pagi sampai sore sampai malam itu yang insya Allah ibadah amal soleh. Itu yang harus terus kita perjuangkan. Apalagi sekarang ini medsos banyak sekali. Saya mungkin pernah menyampaikan sekarang itu banyak. Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak juga, pelakor pebinor itu banyak. Ngelamar pekerjaan sulit, nyari pekerjaan sulit, ketika pun diterima gajinya mungkin sangat sedikit. Akhirnya menempuh jalan pintas, rebut suami orang, rebut istri orang. Betul. Hati-hati, perselingkuhan itu sekarang gampang sekali terjadi dengan ini medsos. Saya pernah menyampaikan kepada panjenengan, ada ibu-ibu yang datang ke kantor, ke rumah itu nangis-nangis gara-gara suaminya kecantol ABG umur 17 tahun. Beliau sudah umur 60, suaminya umur 65. Saya diminta tolong untuk mendatangi suaminya dan alhamdulillah saya datangi. Kita diskusi. Ini saya sampaikan karena kebetulan rumahnya nggak jauh dari daerah sini, sehingga saya khawatir nanti nular ke suami-suami. Saya ajak diskusi, jenengan umur berapa Pak? 65 tahun. Ya Allah Pak, umur 65 tahun sudah mendekati adzan maghrib. Mungkin belum adzan sudah maghrib gimana? Belum adzan sudah berangkat, belum adzan sudah maghrib itu gimana sih? Enggak mungkin lah. Mungkin belum adzan maghrib sudah berangkat, mati maksud saya. Jenengan kenal itu dari mana Pak? Dari medsos. Awalnya Dumai, dunia maya, lanjut kemudian duta dunia nyata. Hati-hati suami yang pegang HP, istri pun juga begitu. Terus saya, Pak, jenengan seandainya Allah mencabut nyawa jenengan ketika jenengan selingkuh dengan ABG umur 17 tahun, kira-kira tolong jawab jujur, jenengan mati syahid atau mati sangit? Gak bisa jawab. Oh. Secara logika saja Pak, kalau ada bapak-bapak umur 60-65 disenangi oleh ABG umur 17, cinta itu cinta yang tendensius, ada udang di balik peyek. Kalau nggak percaya buktikan. Wes singkat, akhirnya kemudian saya pulang. 2 minggu setelah itu ketemu di masjid. Ya, masjidnya juga nggak jauh dari sini. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya sudah putus hubungan dengan dia.
Makanya ibunya nggak pernah datang lagi, nggak pernah telepon lagi, sudah. Oh, alhamdulillah. Saya sangat senang sekali bisa bantu suami istri yang bermasalah. Satu di antaranya, kenapa putus Pak? Saya memahami sebuah pernikahan itu, nikah itu kan amanah dari Allah. Kalau berselingkuh itu sudah tidak hanya mengkhianati Allah, mengkhianati Allah pasti. Ketika suami mendapatkan amanah istri, istri juga amanah suami. Ketika kemudian berselingkuh itu sudah melakukan pengkhianatan cinta, dan itu sangat menyakitkan. Sakitnya tuh di sini, di mana-mana. Iya, kabeh. Terus bener Pak yang jenengan sampaikan Ustaz. Kenapa Pak? Habis data saya diporotin. HP itu nggak mau yang Android, apa namanya ini? HP itu iPhone, laptop itu yang iPad, motor itu nggak mau yang Beat atau mintanya yang NMAX, ECX, pokoknya yang mahal-mahal. Tas semuanya branded semua. Habis kebetulan si suami ini pensiunan Kementerian Keuangan, pajak. Jadi uangnya banyak. Saya tanya, ketika minta itu loh jenengan, kenapa jenengan turuti? Gak bisa jawab dia. Itulah the love is blind. Cinta itu blind, buta, tai kucing rasa stroberi. Akhirnya kemudian sekarang menyadari dan akhirnya ya sudah kembali saya ke istri saya. Alhamdulillah Pak, saya bilang. Mumpung nyawa belum dicabut oleh Allah. Ini beberapa poin-poin yang kita jaga. Baik, bicara ini masih panjang, nanti sampai jam 11 nggak selesai. Jangan melakukan apapun yang menyebabkan kematian. Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aydikum ila tahlukan. Jangan mencampakkan dirimu dalam kehancuran dan kematian. Artinya, jangan melakukan apapun yang bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan secara teori matematika kematian. Misalnya nyebrang nggak lihat kanan kiri, itu kan nggak boleh ini. Bahasanya kalau sudah takdirnya mati, ya mati, nggak langsung nyebrang nggak lihat kanan kiri, itu nggak boleh. Kata Rasul kan harus ada ikhtiar dulu kan. Ketika kemudian dulu ada sahabat yang mau ke masjid, ontanya dibiarin aja di luar, nggak diikat. Akhirnya kemudian dijelaskan Rasulullah, nggak begitu caranya. Ikhtiar itu harus kita maksimal, ikat dulu, nanti hilang atau tidak itu urusan Allah. Yang penting sudah kita ikhtiari. Tapi kalau dilepas nggak diikat, ya sudah dibawa kemana-mana, mungkin bisa hilang atau bahkan dia lari sendiri, gitu loh. Nah ini yang jangan menyebabkan kematian, melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian. Makan, minum, jelas-jelas misalnya racun itu kan menyebabkan kematian, maka jangan dimakan, jangan diminum. Meskipun kita bicara masalah takdir, tapi Allah mengingatkan gitu. Kalau ini menyebabkan ini, maka jangan dilakukan. Yang menyebabkan sakit, kalau laki-laki merokok, perempuan juga ada yang merokok, tapi naudzubillah, saudara kita dilindungi dari yang itu semuanya. Kalau suami jenengan ada yang masih merokok sampai hari ini, mudah-mudahan nanti terus nasihati, mudah-mudahan bisa berhenti. Saya itu memberikan fatwa, orang yang merokok itu wajib dibunuh. Rokoknya. Dikurangi lah satu. Jangan dikurangi dari paknya untuk ke mulut, enggak, bukan mengurangi gitu. Mudah-mudahan nanti bisa berhenti karena dalam dus pak rokok itu ada rokok membunuhmu, rokok menyebabkan ini gitu dan seterusnya kan ada kan. Itu kita perlu maksimalkan gitu. Meskipun ada juga ya ketika rokok itu nanti gampang bisa menyebabkan kematian. Saya punya tetangga nggak merokok belum mati lah. Gitu. Ya enggak kalau begitu silakan. Yes. Karena seperti itu nggak usah diladenin lama-lama. Monggo silakan gitu aja. Baik, ini tadi saya menyampaikan akhir kehidupan manusia itu bisa satu di antara dua, husnul khotimah, mati baik dan itu pasti surga, dan su'ul khotimah, mati jelek
neraka. Ini yang harus kita jaga. Nah, apa tanda-tanda dan bagaimana menangkal, apa tanda-tanda husnul khotimah dan menangkal su'ul khotimah? Ada beberapa poin begini. Di sini yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, mati ketika sedang berbuat baik, beramal soleh. Hadisnya panjang. Mati ketika sedang puasa, mati ketika sedang bersedekah, ketika sedang sholat dan macam-macam gitu. Ini poin nomor 1. Mati ketika sedang berbuat baik, mati ketika sedang sholat. Kalau dulu kita beberapa kali di video HP itu ketika sedang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ya. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu itu di Singosari ada seorang bapak yang ketika sholat isya, setelah sholat isya itu sholat ba'diyah 2 rakaat rawatib itu di akhir ketika sujud itu lama sekali nggak bangun-bangun. Sudah pada pulang, takmir akhirnya berani mendekati karena dianggap mungkin doanya lama begitu, sujud. Tapi ketika dipegang sudah meninggal. Singosari, insyaallah husnul khotimah, sedang sujud. Ada juga yang mati ketika sedang ceramah seperti saya ini, ada husnul khotimah, insyaallah. Bahkan kalau mati ketika sedang menuntut ilmu ini pahalanya banyak sekali. Dan ada 15 keutamaan ngaji menuntut ilmu seperti ini, yang dengan browsing saja. Bahkan ketika mati ketika sedang menuntut ilmu seperti ini dalam rangka mengharapkan ridho Allah, maka nanti akan ditempatkan di surga sederajat dengan para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Maka ngaji begini upayakan untuk hadir. Apapun kesibukan, apapun kesulitan, hadir. Paksakan. Belum masak, gampang beli. Apalagi sekarang ada GoFood, GoSend. Sambil jalan itu mampir di mana ada bakso, ada somai, ada macam-macam, banyak sekali. Atau nanti pulang gampang lah, goreng telur, telur dadar, telur ceplok, ada mie goreng, mie godok, macam-macam gampang. Terus nggak usah mikir makanan. Kita sudah terlalu sering makan, sehari sudah 3 kali, bahkan 4 kali. Yang 3 kali nasi, yang keempat itu mie, yang kelima kadang-kadang gado-gado, lontong. Banyak yang kita makan, nggak usah mikir terlalu banyak makanan. Ya, yang kita pikir ini nanti ke depan dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Kita kaya sekian, punya kekayaan sekian juta, sekian miliar, sekian, sudah ada jaminannya. Yang tidak ada jaminannya itu akhirat kita. Nanti kita surga atau neraka nggak ada jaminan kecuali kita sekarang ini yang mempersiapkan dan harus hati-hati. Ya, ikut kajian-kajian seperti ini, jangan sampai kita paksakan. Ada tamu nggak apa-apa, ditinggal. Saya ada kajian nanti bisa dilanjut lagi dan sebagainya. Toh kajian paling lama 1,5 jam maksimal. Saya dibatasi sampai jam 9:30. Itu pun kalau yang datangnya nggak terlambat. Kalau datangnya jam 9 ya berarti tinggal 30 menit atau 8:30 cuma 1 jam. Itu pun kalau serius sungguh-sungguh memperhatikan, karena ada juga yang arwahnya sedang rekreasi kemana. Itu nomor 1 ya, kita upayakan berbuat baik sebaik mungkin dari pagi sampai tidur, sampai kalau bisa memang variatif ya, sebanyak mungkin, sebisa mungkin berbuat baik. Datang ke sini misalnya, kita sudah bisa berbuat baik, nata sandal biar rapi. Tadi apa yang bisa kita bantu make atau bagi-bagi apa atau apa bisa gitu. Kalau anu ya mijeti konsumsi tonggoni itu juga berbuat baik gitu. Sahabat itu dulu fastabiqul khairat tinggi sekali. Kita sudah banyak sekali mendapatkan itu. Contoh, suatu kali Rasulullah itu habis sholat subuh itu bertanya, siapa yang sepagi ini sudah bangun malam, sholat malam, tahajud, witir? Hampir semua sahabat ngajung. Saya. Siapa yang sudah baca Quran? Saya. Ada juga yang enggak. Siapa yang sudah makan sahur untuk puasa? Kebetulan kalau nggak Senin ya Kamis gitu. Saya Rasulullah, enggak semua. Abu Bakar Siddiq yang ngajung terus.
Siapa yang pagi ini sudah infak sedekah menolong orang? Enggak semua ngacung. Abu Bakar, saya. Siapa yang pagi ini sudah jenguk orang sakit? Enggak semua ngacung. Abu Bakar, saya sudah ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini sudah melayat jenazah? Enggak semua ngacung, saya ya Rasulullah. Kebetulan ada tetangga yang meninggal. Bayangkan, baru subuh itu sudah sebanyak itu amalannya. Kata Rasulullah, siapa yang sudah melakukan ini, maka silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Ini kan kita harus jam segini sudah ngapain aja. Saya tadi sudah jenguk yang sakit. Istri saya kebetulan sakit gigi, sudah saya jenguk. Dia kan sakit, saya jenguk. Yang belum melayat jenazah, tapi istri saya sudah saya minta untuk melayat jenazah yang tadi Dr. Sri Susanti Cahyadini itu saya belum bisa karena saya kesini. Maunya bareng tapi saya kesini. Terus habis ini ada acara di MUI. Ya, nanti kalau nggak sore malam nanti isi di Masjid Manarul, mungkin besok lagi apa. Baik, ya ini kita upayakan dari pagi kita amal soleh pokoknya gitu. Ngasih makan ikan di rumah, ngasih makan menyayangi binatang tumbuhan meskipun jangan berlebihan. Ya, ketika dulu masih boomingnya gelombang cinta sama Anthony itu, ya Allah, bunga itu dilus-lus, dipel, di minyak wangi, diaduk, disetrika, kadang-kadang waktu sampai habis ada ngurusi gitu, ya Allah, ya Allah. Baik, yang kedua, mati mengucapkan kalimat tauhid. Ini penting. Barang siapa mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Tapi nomor 2 ini Bu, nggak mudah. Orang itu dimatikan oleh Allah tergantung dengan kebiasaannya. Ngomongnya biasa opo, yaitu nanti. Kapan itu ditembalakan ada bapak, ya Allah Pak, bapak itu matinya langsung nyebut pecah pincuk. Astagfirullahaladzim. Pecel pincuk dalam bahasa Jawa yang misu-misu itu. Ya, kalau pecel pincuk ini kan makanan kuliner, tapi yang lain itu. Karena biasanya itu yang biasa yang diucapkan. Kita mati sesuai dengan kebiasaan kita. Yang kita ucapkan apa itu nanti bisa menjadi akhir hayatnya. Karena nanti ketika mati yang mengucapkan itu sesungguhnya bukan lisan tapi amal ibadah hati yang mengucap. Makanya pernah ada riwayat sahabat Rasulullah namanya Alqamah itu. Ya, meskipun riwayatnya ini ditaklik, beliau ketika akhir hayat nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah nggak bisa. Ternyata penyebabnya pernah menyakiti hati ibunya. Dan ketika dipanggil Rasulullah diberitahu malaikat Jibril kalau pernah menyakiti sekali hati ibunya. Sesungguhnya waktu itu ya wajar saya, sesungguhnya si Alqamah itu sudah rumah tangga, punya istri, punya anak. Ibunya datang jenguk. Nah, Alqamah beli misalnya martabak gitu ya. Beli 2 itu atau beli 3 begitu ya. Yang 2 untuk istri dan anaknya, yang 1 untuk ibunya. Ibunya tersinggung loh. Aku mau siji gitu. Jadi kok loro. Itu kan berarti gak adil. Ibunya merasa gak enak, baper, dendam, sakit hati, dan sampai ke bawah anaknya gak bisa mengucapkan la ilaha illallah itu. Akhirnya Rasulullah kemudian minta dipanggilkan ibunya. Ibunya datang, Bu, tolong maafin ini Alqamah ini hidup segan mati tak mau. Kasihan. Enggak, aku gak akan memaafkan. Sakit hati. Dan berkali-kali Rasulullah bujuk tuh gak mau. Akhirnya Rasulullah pakai gertak sambal. Baik, sahabat-sahabat semua tolong kumpulkan kayu bakar daripada Alqamah gak bisa mati. Bakar sekarang Alqamah. Ayo kumpulkan kayu bakar. Sahabat sudah pada mengumpulkan. Akhirnya sang ibu, jangan ya Rasulullah, bagaimanapun dia adalah anakku. Aku maafkan sekarang. Setelah itu baru Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi poin nomor 2 ini gak mudah berubah. Yang menggerakkan adalah hati. Makanya ketika ada orang mati, meninggal ketika sedang sujud, ketika sedang baca Al-Quran, ketika sedang mungkin dakwah macam itu bukan langsung begitu saja, tapi melalui proses. Prosesnya panjang.
Apa? Ya satu diantara adalah ngaji seperti ini, tolabul ilm ini. Ini proses menuju nanti husnul khotimah. Kelasnya ustadz saja yang tadi saya sebutkan di Malang yang masuk murtad agama Hindu itu adalah ustadz mubaligh, apalagi orang-orang awam gitu. Maka diantaranya poin-poin, karena di sini ini ngaji itu paling tidak itu kita selain 15 poin tadi, kita sudah melakukan hal yang sangat mulia dan benar. Kita sudah ada melakukan TTA. Ini harus selalu kita jaga nanti. Ini nanti adalah persiapan menghadapi kematian. Teman, tempat, aktivitas. Ada TTS, teka-teki. Ada TTM, teman tapi kok apa? Ada TTA, teman, tempat, aktivitas. 3 ini tolong dijaga. Teman, dengan siapa kita berteman? Itu pengaruhnya besar sekali. Almar'u ala dini khalili falyanzur man huwa yukhalil. Seseorang tergantung agama temannya, komunitasnya. Kalau baik akan jadi baik, kalau jelek, makanya kata Rasul, kalau berteman dengan teman yang baik sama seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalaupun nggak beli, minimal kecipratan bau harum wangi. Kalau berteman dengan teman yang jelek sama seperti berteman dengan penjual arang. Kita bisa kena cipratan arang hitam atau bahkan kena bara apinya. Teman itu penyakit menular, jangan dikira. Kanan kiri wis anggap lama-lama ya. Pemane sing sender. Pojok bisa. Masuk masjid doanya bismika Allahumma ya bismika Allah. Langsung dikabulkan Allah. Teman. Tempat itu juga mempengaruhi. Afdhalul biqa' fil ardi la masjidun. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Yang datang ke masjid itu datang ke rumahku. Berarti yang datang ke masjid adalah tamuku. La haqqun alayya an ukrimah, kata Allah. Aku berhak untuk memuliakannya. Masjid ini rumah Allah, yang datang itu tamunya Allah. Allah berhak untuk memuliakan yang datang. Tempat. Tolong dijaga. Saya itu sampai hari ini nggak tahu dalamnya ada biskuit. Meskipun dibayari gratis, saya nggak mau. Bahkan pernah MOG ini pernah di booking sama teman-teman waktu ada film Hajia yang Palestina itu. Yang datang itu semua 100% teman-teman yang baik. Saya nggak berani, nggak mau saya. Khawatir kalau pas nonton udah dicabut nyawanya. Biskuit itu dulu kan identik dengan yang itu namrin, yang ujung, yang makanya rata-rata biskuit itu kan remang-remang. Nggak ada yang terang beneran gitu. Saya khawatir. Hati-hati. Ya. Jangan biasa ngomong, apalagi dugem naudzubillah gitu. Mati di situ. Naudzubillah, suul khotimah. Meskipun kita tidak melakukan, tapi ya paling nggak kan simpatisan gitu. Ngapain datang ke mall dugem-dugem gitu. Kalau ke mall sih nggak apa-apa, belanja macam-macam gitu. Tapi di mall itu atau di pasar-pasar itu banyak sekali setan yang menggoda-goda. Kecuali kalau semua mallnya kayak di Arab Saudi gitu, semua penjaganya berukut tutup aurat. Di sini kan rata-rata di atas dengkul semua. Kok tahu Pak? Ya kan pernah lewat. Kalau nggak mau ya gimana gitu? Pernah ketatap, ketabrak. Iya, belanja sama istri sama anak. Rata-rata penjaganya kan rata-rata kan usianya kan di bawah 20 itu. Nggak ada yang usia mak lampir gitu. Baik, yang ketiga, mati syahid menjunjung tinggi kalimat Allah, jihad di medan perang. Yang keempat, mati ketika sedang ibadah haji atau umroh. Meskipun nomor 4 ini, saya kalau nggak salah haji yang kedua mungkin jadi ketua kloter petugas haji. Haji orang sah bayar. Haji saya orang sah bayar. Haji yang kedua waktu itu jadi ketua kloter itu di Makkah itu ada jamaah haji Indonesia meninggal. Pada bersyukur alhamdulillah. Tapi ketika itu akhirnya ada lagi informasi tambahan. Dia pengen mati lalu kemudian lompat dari hotelnya itu dan mati bunuh diri. Meskipun mati di Mekah, kalau bunuh diri neraka.
Al-intiharu annar, mati bunuh diri itu neraka. Jangan dikatakan, jangan dianggap mati di Mekah itu surga. Abu Jahal, Abu Lahab itu matinya di Mekah, mati masuk neraka. Nah ini harus dijaga. Yang kelima, mati mempertahankan 5 prinsip agama, 5 prinsip syariat. Mati membela agama, membela jiwa, membela harta, membela kehormatan, membela akal. Seseorang ketika membela hartanya di rumah, malam-malam ada maling, alhamdulillah misalnya, kemudian mungkin kok maling itu spontanitas langsung kemudian membunuh, ketika membela harta, insya Allah mati syahid. Seorang wanita yang alhamdulillah belum tidak terjadi pada kita dan pada kita semuanya, kan ada yang ketika diperkosa lalu kemudian mempertahankan diri, kehormatannya sampai kemudian dibunuh, insya Allah mati syahid, mati masuk surga. Membela 5 syariat. Mati ketika sabar dan ridho menerima ujian Allah berupa penyakit yang ada nasnya, misalnya wabah, taun, kalau kemarin apa namanya, ya COVID itu. Mati ketika lumpuh stroke, mati ketika penyakit perut dengan aneka macam, kolera, disentri, lambung, pokoknya itulah. Mati ketika wanita yang berhadas besar junub. Itu ada beberapa riwayat yang menyebutkan ini. Intinya dengan sabar dan ridho menerima ujian Allah. Karena suloh tok ae. Diuji Allah bersuloh. Padahal namanya syukur, tapi bersuloh tok ae. Ternyata nama lengkapnya mau syukur, jadi mau syukur. Bersuloh tok, mau syukur. Yang ketujuh, wanita yang mati ketika melahirkan anaknya, tapi muslim, beriman, dan insya Allah salehah, insya Allah mati syahid. Yang kedelapan, mati karena kecelakaan kerja, tenggelam, terbakar, tertimpa bangunan, tapi meninggalnya ya berangkatnya dari rumah karena mengharapkan ridho Allah. Makanya tolong diingatkan ya suami-suami yang masih kerja, mindset berpikir kita ketika kerja itu, karena kerja adalah ibadah. Jadi dari rumah itu mengharapkan ridho Allah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak, sehingga ibadah. Kalau mati, insya Allah mati syahid gitu. Jadi jangan kerja itu nyari uang. Kalau nyari uang ya sudah, cuma dapat uang itu. Tapi kalau kerja kita adalah ibadah, mengharapkan ridho Allah, kita dapat gaji itu DP, uang muka. Sisanya nanti akan diterima di surga insya Allah. Para suami-suami tolong diingatkan itu. Ya, ketika berangkat, suami diingatkan ibadah, ibadah, baca doa, istri juga doakan. Ya, nanti di kantor yo ibadah, jangan macam-macam. Jangan sampai berduaan dengan sekretaris, dengan lawan jenis, apalagi berduaannya di bawah pohon, cipruan. Dekat kantor barangkali ada, itu hati-hati. Terus jenengan juga di rumah doa sama suami tadi, mudah ya Allah, suamiku tidak lupa jalan pulang ke rumah, ya Allah. Sekarang itu banyak suami yang lupa jalan pulang ke rumah. Betul. Nggak tahu kemana begitu, ada yang alasannya ini itu dan lain sebagainya gitu. Ya. Ini istri juga ikut mudah-mudahan mendoakan suaminya tidak kecelakaan kerja seperti ini. Yang ke-9, mati pada malam Jumat atau siang hari Jumat. Ya, tapi tidak dengan bunuh diri tadi dipaskan hari Jumat lalu kemudian biar mati seperti ini lalu kemudian bunuh diri enggak. Jadi itu ya. Kemudian mati ketika keluar keringat di pelipis. Baik, sebab-sebab suul khotimah. Menunda-nunda taubat. Kuai nanti aja kalau sudah pensiun. Siapa yang menjamin kita mati tua? Bukan Rasulullah sendiri, ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allahi fil yaumi sab'ina marrah wa fi riwayat mi'ata marrah. Rasulullah ya, wahai manusia, bertobatlah kepada aku Muhammad satu hari tidak kurang dari 70 kali bertobat. Bahkan riwayat yang lain menyebutkan 100 kali. Nggak pernah punya dosa, nggak apa, tobatnya 100 kali. Kita ini banyak dosa, maka jangan tunda-tunda tobat. Yang kedua, terlalu cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia itu akhirnya kan ketika azan nggak segera sholat. Terlalu cinta dunia itu ketika kemudian tidak mengeluarkan zakat yang semestinya, nggak infak, nggak sedekah, pelit, nyomongin, mengwedit, cedil yang di Israel. Ada yang model-model seperti itu. Ini terlalu cinta dunia, ya Allah.
Dunia itu untuk sarana akhirat. Makanya letakkan dunia di jangan di dalam hati. Kita mati nggak bawa harta. Yang kita bawa cuma kain kafan. Itu pun bantuan rukun kematian. Apa yang kita bawa? Ojo nemen-nemen bae donya. Anake mecano piring, masyaallah. Ukul diomeli entek ngamek kurang. Kamus kebun binatang keluar, kamus kuliner, kamus anatomi tubuh keluar semuanya. Padahal cuma memecahkan piring. Nah piring itu hadiah sabun. Masa kebunuhan, kegonyan. Ya Allah, ya Allah. Jangan berlebihan masalah dunia. Sepatunya mahal, sandalnya mahal. Pengajian akhirnya di pinggir pintu ngawasi sandalnya yang sampai ditolong. Ya Allah, ya Allah. Kalau mau diambil, ambil wes. Pencuri apa gitu, kita lihatnya infak sedekah. Saya pernah mengalami beberapa kali, saya pernah ditipu sampai 25 juta, sampai 10 juta. Biarin, Allah menghendaki, Allah akan memberikan ganti. Karena ketika kita mengikhlaskan sesuatu yang diambil Allah, nanti akan diganti Allah. Sandal hilang, kita ikhlaskan karena Allah, serahkan ke Allah, nanti diganti sepatu. Sepeda pancal hilang, diganti Allah sepeda motor diambil Allah, nanti diganti mobil. Itu aja. Mobil kita pakai hilang, diganti oleh Allah. Pesawat. Suami hilang ya? Suami hilang, diganti lagi suami yang baru. Betul, belum pernah ada begitu. Saya ketika masih di luar itu ada ibu-ibu itu yang, Pak, saya mau gugat cerai suami saya. Kenapa? 4 bulan ini suami saya nggak pulang. Jadi kan sudah nyari kemana-mana, sudah sampaikan pada keluarganya, sudah sampai tulis informasi orang hilang. Sudah. Artinya silakan itu keputusan panjenengan. Karena memang di belakang itu akan ada janji suami kepada istri ketika suami meninggalkan istri sekian bulan, maka suami berhak, istri berhak itu. Ternyata sudah nikah, diganti Allah yang baru. Datang suaminya, ya nggak bisa sudah diceraikan, sudah ada cerai dan ketika ditanya kemana, waktu itu ikut terpengaruh aliran Gavatar. Lalu akhirnya kumpulnya di base campnya di Kalimantan sana. Semua pengikut Gavatar itu di sana semuanya sampai berbulan-bulan. Pada akhirnya Gavatar kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Makanya tolong hati-hati suami jenengan. Ya, makanya tadi mudah-mudahan suami tetap setia, tidak berpaling ke lain hati. Mudah-mudahan tidak lupa jalan pulang ke rumah. Mudah-mudahan tetap setia dengan panjenengan sampai akhir hayat. Kakek-kakek, nina-nina, mimpi dan mimpuno, Romeo and Juliet sehidup surga. Hidup semati. Suami mati duluan mau jenengan ikut. Gak akan mau mati-mati ya dewi, gak mungkin ikut. Sehidup surga. Nah itu yang harus kita pegang. Baik, ya jangan terlalu cinta dunia dan jangan takut mati. Mati pasti terjadi. Seperti tadi di awal itu loh. Ngapain kita takut mati? Kalau Allah sudah, meskipun di depan kita ada senjata, peluru di depan kita, kalau mati nggak akan mati. Saifullah al-Maslul, Khalid bin Walid, dijuluki pedang yang terhunus. Ketika jadi panglima perang itu, beliau nggak pernah kalah. Sampai diganti dengan Abu Ubaidah kalau nggak salah itu oleh zamannya Umar bin Khattab, gara-gara karena khawatir kalau orang sahabat itu nanti mendewa-dewakan mengkultuskan Khalid bin Walid. Beliau itu pengen mati di medan perang, tapi takdir Allah, beliau matinya di mana? Di atas ranjang tempat tidur. Ketika dimandikan, itu ada 70 bekas luka yang sudah mengering, belang gitu ya kalau saya bahasa Indonesianya ya. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau meskipun berani dan beliau ahli panglima perang, ahli strategi militer, nggak pernah kalah ketika perang. Tapi beliau tidak berarti orang yang sakti mondroguno itu enggak, tetap beliau terluka. Matinya di atas tempat tidur. Makanya ada sebuah hadis, man sa'allahu bi asyhada bi sidqin balaghallahu syahada walau mata ala firasyin. Dan siapa yang minta mati syahid di jalan Allah, maka Allah akan memberikan syahadah mati syahid meskipun meninggalnya di atas tempat tidur. Minta mati syahid di jalan Allah. Itu apa nomor 2. Nomor 3, suul khatimah ketika senang membiasakan dosa dan maksiat. Bahkan bangga ketika dosa dan maksiat. Ada orang itu yang bangga ketika dosa dan maksiat. Bahkan di status semuanya, hore, dapat hadiah
mobil tapi dari bank konvensional riba, bangga, hore, bisa merebut ini, bisa ini zina dengan artis ini, artis itu, astagfirullahaladzim. Bahkan korupsi triliunan dipakai rompi apa namanya, oren, ketawa hati, harusnya kan menunduk untuk ketawa tinggi dada. Dan ketika ada orang itu berbuat dosa kecil terus menerus dan bangga, itu langsung naik statusnya jadi dosa besar. La shaghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar, kata Rasulullah. Tidak ada dosa kecil ketika dilakukan secara terus menerus apalagi bangga, dan tidak ada dosa besar ketika diiringi dengan istighfar, taubatan nasuha. Yang keempat, mati ketika bunuh diri. Menangkal suul khotimah, jadi juga persiapan menghadapi mati. Yang rajin tafaqquh fiddin, ngaji, upgrade ngaji seperti ini. Apapun dan bagaimanapun sempatkan. Ini selain 15 keutamaan, nanti jangan browsing. Keutamaan ngaji begini, ada 15 lebih keutamaan, dan seperti yang saya sampaikan tadi itu ini dalam rangka untuk itu, insyaallah menangkal suul khotimah. Yang kedua, menyegerakan taubat harian, taubatan nasuha. An-Nur 33 amanu tubuh ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Menyikapi dunia dengan benar, nggak usah terlalu diperbudak oleh dunia. Waktunya sholat penuhi panggilan Allah. Saya kadang-kadang nggak habis pikir, sholat Allah itu manggil kita melalui muadzin, hayya 'alas sholat. Itu sesungguhnya Allah itu sudah memberikan jaminan, janji, bonus. Apa setelahnya? Hayya 'alal falah. Wahai hambaku, tunaikan sholat, al-falah, hayya 'alal falah, aku akan berikan sukses dunia akhirat. Ini yang bicara siapa? Allah. Gitu loh ya Allah. Kadang-kadang masih ditunda-tunda asal dijamak dengan maghrib. Saya goreng ayam, diiringno bojone, saya goreng tahu tempe, saya goreng lombok, bawang brambang, tomat, terasi, saya nyambel, mari nyambel, makan, habis makan, untuk apal kan alurnya itu. Sholat dulu, yang manggil itu Allah, bukan sekedar bupati, wali kota, gubernur, presiden. Yang manggil itu Allah. Allah itu banyak sekali memberikan kita nikmat. Dipanggil Allah, hambaku sholat toh. Apalagi sholat saya dengan ini model saya dengan paling lama cuma 5-10 menit. Rakaat pertama wal asr, rakaat kedua kulhu. Inna atau inna idza jaa. Gak lama. Penuhi dulu panggilan Allah. Mohon maaf ya, saya tidak kemudian merendahkan jenengan. Ya, tapi saya nggak begitu yakin misalnya dengan rakaat pertama baca surat Yasin full, rakaat kedua Ar-Rahman, rakaat ketiga Al-Waqi'ah, rakaat ketiga berikutnya yang sholat berikutnya rakaat pertama An-Naba, itu saya kayaknya kok nggak percaya. Nggak percaya. Ali wal asr kulhu inatoina idza jaa. Malaikat harus hafal jenengan para boleh amin mesti wal asr, mesti kulhu. Sekalinya pindah Watini wa zaituna, akhirnya watawasaw bil haqq. Watini larinya ke wal asr. Paling cuma 5-10 menit, gak lama. Penuhi dulu panggilan Allah. Setelah selesai, baru kemudian silakan mau masak silakan. Ojo urusan itu. Loh Pak, nanti kalau saya nggak masak, nanti suaminya rasanya makan apa? Gampang wes. Pokoknya di rumah tadi ada mie goreng, mie godok, ada telur wes. Jenengan sibuk ibadah, ketika suami datang belum ada makanan, ayo godok, mie goreng, mie godok, gitu aja kok. Kalau mau telur ya sudah plok, gampang. Yang penting ada kompor, ada gas. Mateng guys. Makanan aja kok sulit sekali, susah. Gak ada, masih sisa kemarin blenderan, gak apa-apa blenderan. Memang itu kurang begitu sehat apanya, tapi kadang-kadang kalau blenderannya terong itu enak, malah justru blenderan. Tewel, terong, kacang panjang itu enak blenderan. Sampai mana tadi? Blenderan. Membiasakan amalan baik, soleh, menjaga untuk tidak berbuat dosa maksiat sekecil apapun. Yang kelima, tadi ingat mati, ziarah kubur,
tapi yang syar'i ya, yaitu mendoakan penghuni kubur, bukan minta kepada penghuni kubur. Yang ini harus dipahami. Bahkan masuknya aja kita bisa anjurkan baca doa assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlal diyar, inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum wahai penghuni kubur, kami akan nyusul jenengan. Penghuni kubur, bukan minta kepada penghuni kubur. Saya pernah beberapa kali dulu ketika saya di pondok, ketika saya mondok itu nggak boleh datang ke wali-wali gitu, wisata wali gitu sama kiai saya. Tapi ketika ya namanya anak muda, ketika dilarang itu malah kepo, ada apa kok nggak boleh gitu. Akhirnya kita cari alasan, alasannya apa? Izin pulang, ada urusan keluarga. Tapi ketika itu ya ke situ ada apa? Ketika kemudian kita datang ke sana ada juru kuncinya, juru kunci di kuburan itu. Kemudian yang datang itu ada yang minta kaya, minta jodoh, minta ini, minta itu. Ini kan namanya musyrik, syirik besar. Ziarah kubur yang benar ya, karena ziarah kubur mengingatkan kematian, tapi yang benar, bukan apalagi ke Mbah Jugo yang di Gunung Kawi. Oh luar biasa. Saya pernah ke sana bersama tim dari Kementerian Agama. Baru masuk sudah nuansa kemenyan. Kemenyan itu makanannya jin ya, hati-hati. Rumah jangan dibakari kemenyan, itu ngundang jin datang. Kecuali kalau bubur yang parfum itu nggak apa-apa. Baru masuk langsung di resepsionis, kemudian disuruh bayar mahar. Maharnya apa Pak? Kalau kambing 5 juta, kalau sapi 25 sampai 30 juta. Semakin besar, semakin hajatnya dikabulkan itu. Astagfirullah. Masuk kuburan bayar mahar. Nikah cuma mahar seperangkat alat sholat. Sampai 5 juta, 25 juta yang kebau wajib. Oh bener. Akhirnya kami jelaskan, kami dari Kemenang. Akhirnya nggak bayar. Terus baru masuk sudah banyak yang tidur-tiduran di bawah pohon Ciwandaru, betul. Alasannya kalau nanti kejatuhan daun atau buah itu nanti bisa kaya mendadak. Ini kan musyrik sudah besar. Masuk ke kuburannya Mbak Jumbo, banyak yang semedi topo itu. Pulang-pulang kemudian dibawain tuyul dan tuyul dan babi ngepet, ya macam-macam yang kayak gitu, nyari pesugihan gitu loh. Mbak Yuni sopo. Tapi kelihatan yang jawab Mbak Yuni itu berarti memang generasi sudah tidak muda. Karena dulu ada sinetron tuyul dan Mbak Yuni, Jin dan Jun. Baik, kumpul dengan orang-orang soleh solehah seperti ini. Tadi kan saya TTA itu ya, teman, tempat, terus aktivitas, kegiatan. Ini kegiatan yang baik, doa. Mohon kepada Allah agar menjaga satu di antara dia muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dan yang membolak-balik hati, teguhkan hati kami tetap sampai akhir hayat berada di agama Islam. Minta terus sama Allah itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantu aku selalu ingat kepadamu, menyebutmu, mendekat kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Persiapan menghadapi kematian seperti data tadi sudah sangat lengkap. Memperkuat hubungan dengan Allah, ibadah ya. Memperbanyak amal soleh, menjauhi dosa dan maksiat. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Ini hablum minallah dan hablum minannas. Di surat Ali Imran ayat 112. Surat ketiga Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Siapapun akan mendapatkan kehinaan hidup. Hidupnya akan hina kecuali dengan menguatkan hablum minallah, ibadah amal soleh, dan hablum minannas dengan sesama baik. Hormat, sayang, memaafkan, sopan, santun, menghormati yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, ngalahan, jangan menangan kepada sesama, bersegera bertobat, dan terakhir mempersiapkan harta dan amal jariah. Artinya kalau masih punya hutang segera lunasi, kalau sudah lunas jangan hutang, dan kalau sudah ada kelebihan maka bisa wakaf atau amal jariah. Amal jariah itu ya terus dimanfaatkan untuk ibadah, misalnya ke masjid. Jadi kalau ada bangun masjid ataupun tidak bangun masjid, tapi misalnya jenengan bisa lihat masjid ini kira-kira kurangnya apa. Dan menurut jenengan kurangnya masjid ini apa, jenengan tambahi itu. Pokoknya untuk kan ada hadisnya kan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan
pembangunan istana di surga. Ini kalau kita sudah agak sepuh, maka kita ambillah sebagian untuk nanti kita tinggalin ke ahli waris, anak-anak cucu, terus sebagian kita wakafkan untuk kepentingan akhirat kita. Itu yang dalam bahasa bawa hartamu sampai ke kuburan dan ke akhirat, yaitu dengan kita wakaf dan sebagainya itu untuk masjid di jalan Allah gitu. Misalnya masjid itu sudah banyak lengkap semuanya, misalnya nggak ada karpet, oke, jangan itu masuk bangun masjid. Saya mampunya cuma 1 meter Pak, ya sudah 1 meter nggak apa-apa. Saya mampunya cuma beli sandal jepit untuk biasanya wudhu ke tempat wudhu, nggak apa-apa. Saya mampunya misalnya untuk beli kipas, nggak apa-apa, meskipun sudah ada AC kipas angin, tapi mungkin karena banyaknya yang hadir kadang-kadang kurang, beli kipas ditaruh di pojok, nanti kan meskipun ini ada kan ibu yang kipasan itu juga bisa manfaat untuk itu termasuk bangun masjid untuk kepentingan masjid juga, insya Allah seperti itu. Saya keramik 1 meter, keramik 2 meter, saya beli cat untuk 1 meter, macam-macam itu termasuk amal-amal yang wakaf dan amal jariah. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih 10 menit, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi, diberkahi oleh Allah, dicatat sebagai amal soleh. Mudah-mudahan keutamaan daripada kita hadir di majelis ini bisa kita dapatkan, kita raih. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kalau Allah mencabut nyawa kita mati husnul khotimah, dan semoga nanti kita akan dikumpulkan di surga Allah, dan mudah-mudahan surga kita surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.